Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pasti baik kan? Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, saya Jihan Kusuma Azhara dari Sekolah SDN Sumberjo 2 Kota Surabaya yang saat ini masih duduk di bangku kelas 5 akan membawakan cerita rakyat tentang apa ya? Teman-teman, ada yang bisa tebak nggak nih? Jadi hari ini saya akan membawakan cerita rakyat tentang asal-usul kota Surabaya atau yang biasa dikenal sebagai cerita Surabaya. Pasti judul cerita kali ini nggak asing kan didengar oleh teman-teman, dan beberapa dari kalian sudah ada yang mengetahui alur dari cerita rakyat Surabaya ini. Simak cerita dari saya ya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang kuat dan mengerikan. Dia sangat pandai sekali berburu sehingga membuat semua hewan yang ada di hutan merasa takut kepadanya. Dialah penguasa laut yang ditakuti oleh semua hewan yang ada di hutan sepanjang tepian sungai. Nama buaya itu adalah Baya. Sungai yang didiami Baya bermuara pada laut yang luas. Di lautan itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Dialah penguasa laut yang ditakuti ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan karena hanya memakan ikan setiap hari. Keesokan harinya, Sura memutuskan untuk pergi ke sungai, mencari mangsa, dan menyantap anak kijang. Lezat sekali, kata Sura. Ia pun menjadi ketagihan. Keesokan harinya, Sura memutuskan untuk kembali pergi ke sungai dan mencari mangsa. Siapa sangka Sura mendapat begitu banyak sekali mangsa. Baya menjadi curiga karena menurutnya semakin susah untuk mencari mangsa di sungai. Baya pun menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di wilayah kekuasaannya itu. Tak berselang lama, saat Sura sedang asyik menangkap ikan, tiba-tiba Baya datang. Baya merasa bahwa wilayahnya terancam. Konflik pun tak terelakkan. Terjadi perkelahian sengit antara Sura dan Baya. Kedua hewan besar ini saling menerkam dan menerjang satu sama lain. Tak ada yang mau mengalah. Perkelahian kali ini diakhiri dengan perjanjian damai. Baya, aku lelah berkelahi, Baya. Bagaimana jika kita bagi wilayah? Aku berkuasa di air dan mencari mangsa di laut, sedangkan kau berkuasa di sungai dan daratan. Batasnya adalah pantai. Setuju. Mulai hari ini, aku tidak akan mencari mangsa di laut. Dan kau jangan sampai mencari mangsa ke wilayahku. Sudah sama, aku tak ingin melihat batang hidung lagi di sini. Kedua hewan buas ini sepakat dengan perjanjiannya. Beberapa bulan kemudian, teman-teman tahu tidak apa yang terjadi? Sura melanggar janji. Ia diam-diam mencari mangsa sungai. Karena ikan di laut sudah mulai habis, Baya pun memergoki apa yang dilakukan oleh Sura. Hei Sura, apa yang kau lakukan di sini? Ini sungai, daerah kekuasaanku. Kau telah melanggar janji. Melanggar janji? Sungai ini ada airnya, Baya.
Aku tak melanggar janji, bukan? Lagi pula, aku lapar, Bayu. Itu namanya licik. Kau curang. Pergi atau kita berkelahi lagi. Berkelahi, siapa tahu. Perkelahian sengit pun kembali terjadi antara Sura dan Baya. Perkelahian kali ini lebih ganas dan lebih dahsyat. Tak ada satupun hewan yang berani melerai perkelahian antara Sura dan Baya. Mereka bertarung dengan sepenuh tenaga. Walaupun badan sudah lemas, walaupun darah mengucur, dan walaupun sungai berubah menjadi merah, Sura dan Baya tak ada yang mau mengalah, tak ada yang mau mengakhiri perkelahian ini. Pertumpahan darah terjadi di perkelahian ini. Pada akhirnya, perkelahian ini pun berakhir dengan kematian. Sebagai bentuk penghargaan terhadap cerita rakyat ini, simbol Sura dan Baya diabadikan dalam landmark kota Surabaya. Cerita Sura dan Baya yang penuh kekuatan dan keberanian ini dianggap sebagai asal-usul munculnya nama kota Surabaya. Patung ini tidak hanya menjadi hiasan, ini jugalah menjadi simbol keberanian dan ketangguhan warga kota Surabaya dalam melindungi kotanya dari ancaman apapun itu. Patung Sura dan Baya yang saling menerkam dapat dilihat di berbagai sudut kota. Pesan moral yang dapat kita simpulkan dari cerita rakyat Sura dan Baya ini adalah hati janji dan jangan seram. Karena pengkhianatan dapat membawa masalah. Sekian cerita dari saya Jihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.